Hai, balik lagi sama gua Cendik ya. Selamat datang di episode ke-6 Teknik Animasi. Jadi di episode kali ini kita bakal membedah langsung salah satu film animasi. Pasti kalian udah sering banget nonton film ini, yaitu Tom and Jerry. Kita bakal ngulik-ngulik nih, sebenarnya teori yang udah kita pelajarin di episode 3 itu, gimana sih penerapan prinsip animasi itu yang bener-bener nyata di dalam film animasinya. So, langsung aja kita mulai. Let's go. Oke, biar enak kali kita mungkin review sedikit nih. Sebenarnya prinsip animasi itu apa sih? Jadi prinsip animasi itu adalah prinsip yang harus kita penuhin untuk membuat sebuah animasi yang hidup dan terlihat alami, kan sesuai kita kemarin bilang kan. Prinsip animasi itu sebenarnya sebuah prinsip-prinsip yang dipegang untuk membuat seolah-olah animasi yang kita buat itu terlihat nyata seperti dengan wujud aslinya. Terus dan tidak hanya asal jadi atau animasi itu asal jadi aja atau asal bergerak aja. Prinsip itu tuh meliputi dasar-dasar gerak, pengaturan waktu, kemudian pengkayaan visual dan teknik pembuatan animasi lainnya gitu. Kita langsung mulai aja. Nah, yang pertama itu ada squash and stretch. Squash and stretch ini adalah sebuah prinsip yang digunakan untuk membuat ilusi seberapa keras permukaan benda. Nih, aku contohin langsung aja. Kita cari di salah satu potongan scene di Tom and Jerry itu pada detik keempat ya. Coba kita lihat detik keempat. Oke, di sini nih kita lihat si Tom itu mau pukul bola biliar. Nah, pas dia kepukul bola biliar ini, kita bisa lihat nih bola ini yang kena pantul sama bola putih itu mengalami pengecilan, apa ya bilangnya gampangnya, dia kayak menunjukkan bahwa bola putih itu mengenain bola kuning. Jadi dia ada kayak seolah-olah benar-benar nyata bahwa bola itu digambarkan nggak keras-keras banget, karena dia ketika bertemu dengan bola lain dia jadi kayak ngempes dikit gitu. Berarti dia punya permukaan yang nggak keras banget ngalambanginnya. Tapi kalau bener-bener keras banget dia bakal buat bola itu bentuknya tetap utuh. Nah, di sini kan digambarkan ada squash and stretch-nya kan. Jadi bolanya sedikit mengempis, kemudian lama-lama dia bentuknya kayak ngembang dikit dan balik lagi ke bentuk semulanya, yaitu bulat. Jadi kurang lebih contohnya seperti itu kalau di penerapan animasi langsung. Jadi seolah-olah bola ini tuh benar-benar nyata nih. Logika di kehidupan seharinya tuh benar-benar ada kalau seandainya bola itu memang dikenain sama pantulan bola lain. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Selanjutnya itu ada anticipation. Anticipation itu apa sih? Lagi-lagi nih udah kita jelasin di video episode ketiga. Merupakan sebuah prinsip di mana ketika sebuah animator memberikan tanda bahwa animasi yang akan dilakukan oleh si karakter ini apa sih selanjutnya gitu. Oke, kita langsung aja ke contohnya. Mungkin pada detik ke-8 ya aku buat. Oke, tadi ada detik ke-8. Nah, nih kita bisa lihat nih di detik ke-8 ini si Tom itu kan awalnya nih kita mundur lagi. Nah, si Tom pada detik ini dia mulai mengangkatkan tangannya ke atas. Nah, itu tuh merupakan gerak anticipation, dimana kita bisa tahu nih next yang bakal dilakuin sama karakternya itu apa. Jelas buat menembak bola biliarnya kan. Jadi dia ngangkat tangan ke atas terus ditembakin ke bolanya. Nah, itu namanya gerak anticipation. Jadi kita tuh udah tergambarkan dari gerak-gerak sebelumnya. Oh, ini pasti karakternya bakal ngelakuin ini nih selanjutnya. Oke, mungkin kita bisa lanjut lagi ke staging. Jadi apa sih staging? Yaitu kita harus memastikan nih bahwa setiap gerak, ekspresi, mood dari si karakter si Tom ini ataupun Jerry-nya itu harus terlihat jelas dan tidak disalahartikan nih sama penonton. Jadi staging ini bisa dikategorikan menjadi dua, good staging dan bad staging. Good staging itu dia pokoknya bisa menggambarkan dengan jelas gimana ekspresi-ekspresi dari si karakter. Nah, buat di film Tom and Jerry ini sendiri, menurut aku pribadi udah bagus banget stagingnya. Maksudnya dia udah, contohnya di sini ya di detik ke-3 30 kalau nggak salah tadi ya. Nih, coba kalian lihat waktu si Tom masuk tuh itu kan kalau si dua kucing ini kan, ini mereka ini menghadap ke depan ya, bener-bener ngadep ke layar kan. Nah, sedangkan si Tom ini badannya kan menyamping nih kan. Kalau seandainya jelek-jeleknya nih si animator buat Tom itu kepalanya juga bener-bener nyamping banget sampai si penonton kayak kita itu nggak bisa lihat. Nah, itu
jelek itu bad staging. Penonton tuh nggak bisa tahu ekspresi yang ditampilkan sama si Tom apa. Kalau kayak gini kan dia dari samping dan badannya juga agak sedikit menghadap ke kamera, kita bisa lihat bahwa Tom itu berjalan dengan gaya sedikit marah karena melihat si kucing hitam ini agak sombong, dan ekspresi alisnya itu walaupun cuman sebagian mukanya yang diliatin, tapi kita udah tahu nih kalau dia itu marah karena si kucing hitam itu sombong. Jadi kita bisa lihat. Nah, ini good staging kalau menurut aku. Jadi untuk staging Tom and Jerry udah nerapin prinsip ini. Kemudian ada straight ahead and pose to pose. Oke, kita bahas satu-satu. Apa sih straight ahead action? Jadi yaitu membuat animasi dengan cara seorang animator itu menggambar satu persatu. Jadi dia kerjain frame by frame. Nah, tapi teknik ini tuh kekurangannya kita membutuhkan waktu yang lama untuk buatnya. Kemudian kelebihannya kualitas gambarnya itu jadi konsisten karena kita tuh bener gambarnya per frame kan. Jadi hasil yang dihasilkan itu lebih konsisten gambarnya. Mengurangi lah patah-patah frame yang jadi misalnya kita ada gambar yang kelupa, jadi kayak ternyata kelewat, harusnya ada gerakan ini dulu terus kelewat, jadi animasinya agak kelihatan aneh gitu. Tapi gini ya, aku lanjutin dulu. Kalau industri yang kayak gini itu yang udah selevelnya Tom and Jerry, terus SpongeBob, Upin Ipin, yang lain-lain yang udah bener-bener produksi yang gede-gede, itu Disney Studio, itu mereka udah pakai sistem post to pose. Post to pose itu apa? Jadi si animator utamanya itu mereka bakal menggambar keyframe. Keyframe itu apa? Jadi frame-frame yang inti-intinya aja dari gerakan si animator. Frame yang antara itu, jadi keyframe ada keyframe, terus frame-frame yang di antara keyframe ini itu dikerjain sama second animatornya. Jadi bukan animator utamanya gitu. Inilah produksi yang dipakai sama animasi yang udah produksinya udah besar. Karena kenapa? Karena itu menghemat waktu. Ahead dan post to pose itu sama-sama bagus sebenarnya, punya kelebihan dan kurang masing-masing. Oke, kita lanjut lagi. Prinsip kelima ada follow through and overlapping action. Jadi follow through adalah tentang bagian tubuh tertentu yang tetap bergerak meskipun seorang telah berhenti bergerak gitu. Nah, sedangkan overlapping action itu secara mudah bisa dianggap sebagai gerak silang-silang. Maksudnya adalah serangkai gerak yang saling mendahului, overlapping. Pergerakan tangan dan kaki berjalan termasuk di dalamnya. Oke, kita contoh 6/28. Nah, itu kan di bagian kepalanya si Tom tetap bergerak walaupun Tomnya udah berhenti bergerak. Dia tuh kayak menunjukkan tanda kalau dia tuh ketabrak dan Tom agak sedikit pantulan gitu. Nah, gitu. Itu yang bagian follow through prinsip yang follow through. Kemudian yang overlapping itu di detik ke-28. Di sini kita bisa lihat nih kan. Ada pergerakan tangan dan kaki dari si kucing hitam ini. Nah, pergerakan tangan dan kaki yang saling silang ini itulah yang disebut dengan overlapping action. Jadi ketika berjalan itu bisa termasuk di dalamnya. Jadi kayak kelihatan nyata kan. Kita juga jalan gitu kayaknya silang kan biasanya tangannya gini gitu. Oke, mungkin kita bisa lanjut lagi. Kemudian yang selanjutnya itu ada prinsip slow in and slow out. Apa sih itu? Itu menegaskan kembali bahwa setiap gerakan itu memiliki percepatan dan perlambatan. Kalau slow in itu terjadi jika sebuah gerakan itu diawali secara lambat kemudian cepat. Jadi awalnya lambat dulu terus langsung cepat, itu slow in. Kalau slow out itu dia relatif cepat dulu kemudian melambat gitu. Oke, kita langsung lihat contohnya. Itu ada di, nah kita bisa lihat bola itu awalnya agak lambat kemudian semakin ditarik dia semakin cepat. Nah, bisa kita ulang lagi. Awalnya lambat, terus ditarik sama ekornya si Tom, terus menghantam ekor Tom karena cepat. Karena bola itu semakin cepat karena ditarik kan, gitu kurang lebih gitu sih kalau soal slow in and slow out. Buat slow out kebalikannya aja, ketika dia udah nempel sama si Tom, terus dia melambat lagi dan menjauh gitu. Oke, berarti buat slow in slow out di Tom and Jerry ada salah satu penerapan juga diterapkan. Kemudian ada arch. Arch ini akan membuat animasi kita tuh jadi lebih alami, khususnya untuk gerakan manusia. Dan cara berpikir dari prinsip ini adalah seperti sebuah pendulum. Semua gerakan tangan, kaki, memutar kepala, dan gerakan bola mata semuanya dilakukan dengan mengikuti kurva. Itu ada di detik ke-9:27. Coba kita majuin. Coba kita lihat cara si Tom berlari. Nah, dia kan kayak gerak kayak bentuk kurva gitu kan.
bentuk kurva gitu. Di sini kita lihat dia. Nah, kita mundurin lagi coba. Nah, di sini dari bawah naik ke sini, terus kita majuin lagi, agak naik lagi, terus di sini dia coba turun dari naik, terus ini kurvanya turun lagi gitu. Lebih ke gerakan kayak itu. Kenapa dibuat kayak gini? Itu tuh membuat seolah-olah dia tuh nyata gerakannya gitu. Jadi seolah-olah ini benar-benar kucing nyata gitu. Kemudian selanjutnya ada secondary action. Jadi adalah prinsip di mana ada gerakan sekunder yang terjadi akibat adanya gerak utama. Jadi contohnya itu langsung aja di detik 10:39 nih. Jadi kan bisa diibaratkan gini, si Tomnya ini itu adalah gerak utamanya gitu, penggerak utamanya. Nah, si topi ini kita anggap sebagai secondary-nya. Ketika bola itu mengenai Tom, maka topi ini juga otomatis logikanya harus bergerak dong. Makanya pergerakan topi ini terjadi karena adanya pergerakan dari si karakter utamanya. Makanya prinsip animasi secondary action ini harus diterapin. Karena kalau nggak diterapin, maka nggak logika dong. Masa si Tomnya bergerak, topinya stuck di tempat, nanti animasinya kayak nggak logik dan nggak enak dilihat, kaku banget gitu. Nah, selanjutnya kita lanjutin lagi nih, ada yang namanya timing. Apa sih timing? Oke, jadi timing itu adalah prinsip terpenting dari animasi. Jadi timing itu menentukan berapa gambar yang harus kita buat di antara dua pose, atau yang biasa kita sebut dengan istilah in between. Jadi misalnya ada satu pose utama dengan pose utama yang lain, kita harus membuat berapa gambar nih biar peralihan pose itu bisa terjadi gitu. Nah, itulah gunanya timing. Mungkin kalau dicontoh ini misalnya itu pada detik 10:41 nih. Kapan sih timing bola itu keluar dari mulutnya si Tom? Nah, itu kita bisa lihat pergerakan utamanya itu ketika si kucing hitam itu mau mukul nih, kucing hitam ini mau mukul, dan pada detik ke 10:43 itu bolanya keluar dari mulutnya si Tom. Nah, berarti itu ada beberapa adegan nih, bolanya masih sedikit keluar dari mulutnya, terus udah mau keluar banget, dan bener-bener bola itu terlepas dari mulutnya. Nah, itulah gunanya timing. Kita bisa tahu nih berapa waktu yang dibutuhkan buat antara satu adegan dengan yang lain. Itu namanya in between. Oke, kita lanjut lagi. Ada yang namanya peel. Aku nggak tahu cara bacanya. Oke lah, gitulah pokoknya. Itu berkaitan dengan keseluruhan look atau gaya visual dalam animasi. Kita bisa dengan mudah mengidentifikasi gaya animasi buatan Jepang, terus dengan hanya sekilas melihat ya. Karena masing-masing animasi dari setiap negara itu punya ciri khas ya. Kalau menurut aku, Jepang itu lebih ke kayak mana ya, dia biasanya cewek animasinya tuh kayak tinggi-tinggi dan rambutnya panjang-panjang gitu, kayak gimana gitu, terus patah-patah. Ya gitulah pokoknya. Kalau dalam sekali lihat kalian udah tahu, oh ini kayaknya pasti film animasi buatan Jepang nih, kayak gitu. Kemudian style Disney juga kalian juga bisa udah tahu kan, dia kayak lebih ke fiksi-fiksi dongeng gitu mereka buatnya, dan ciri khas banget kayaknya kalau Disney kelihatan. Gimana ya aku bilangnya, kayaknya kalian bisa nebak deh gimana kalau kalian lihat, oh kalian bisa tahu itu Disney gitu. Jadi mereka punya ciri khas sih masing-masing dari kartun-kartun yang ada, film-film animasi yang ada gitu. Kemudian selanjutnya itu ada yang namanya exaggeration, adalah upaya untuk mendramatisir sebuah animasi dalam bentuk rekayasa gambar yang bersifat hiperbolis. Di kartun Tom and Jerry ini itu banyak banget yang hiperbolis. Hiperbolis itu kayak hiperbola ya, terlalu berlebihan menggambarkan kartunnya. Tapi itu buat apa sih? Itu tuh buat lucu, biar dapet apa ya, puncak ketawanya buat si penonton gitu. Tapi memang kita tuh menampilkan sesuatu yang ekstremitas, jadi terlalu ekspresi tertentu yang berlebih banget gitu. Kayaknya nggak mungkin kalau terjadi di dunia nyata. Tapi tuh baik lagi itu cuman untuk unsur komedi bagi penonton ke depan. Oke, coba kita lihat itu ada di detik berapa. Itu ada detik 10:47 nih. Lihat si karakter kucing hitam ini bakal mundur dan nabrak pembatas lapangan tenis, dan lihat dia terbelah-belah dong bentuknya. Gak mungkin kan kalau di dunia nyata terbelah-belah. Yang ada itu pembatasnya bisa putus kalau dia tali kan. Tapi kalau besi ya paling dia gak akan putus atau roboh sedikit kalau memang udah kuat banget kayak gitu kan.
nggak ada yang kebelah-belah kayak gitu. Cuman kan kita yang nontonnya kayak buset dah, bisa gitu ya, bisa patah-patah gitu, orangnya bisa kotak-kotak, nah gitu nonton. Jadi kita sebagai penonton tuh kayak lucu juga gitu, humor ada pokoknya. Tampilannya hiperbola kayak ini tuh menimbulkan rasa humor bagi penonton gitu. Selanjutnya ada yang namanya solid drawing. Itu adalah kemampuan untuk menggambar karakter dalam berbagai angle sehingga karakter tersebut terlihat bervolume dan konsisten dalam setiap frame animasinya. Ya misalnya ya gini tadi ya, nih si Tom ini kan udah berapa kali ya dia muncul di scene-scene-nya Tom and Jerry ini. Nah tetap aja gambar si Tom itu ukurannya sama, mau pindah ke sini, pindah ke yang tadi. Ini kan di sini yang pertama backgroundnya ini ukurannya segini, pas dia pindah di background yang ini ukurannya tetap segini. Nah itu yang dinamakan dengan solid drawing. Jadi kita menggambar karakternya, mau dia ngadep samping kek, mau dia ngadep kanan kek, mau dia ngadep kiri kek, mau dia ngadep ke depan, dia berpindah latar, itu ukuran dari si karakter tetap sama. Nah jadi kita tarik kesimpulan bahwa film animasi Tom and Jerry ini udah nerapin ke-12 prinsip tadi. Jadi wajar banget ya kayaknya film ini banyak ditonton, film animasi ini banyak ditonton, dan rata-rata semua orang suka sama film ini, termasuk aku pribadi. Ini tontonan kecil aku dulu, jadi favorit banget tiap sore kayaknya. Dan buat kalian calon-calon animator masa depan yang lagi nonton video ini, silakan kita tanamkan base ke-12 prinsip ini di animasi-animasi yang bakal kalian buat ke depannya. Jadi semoga kalian bisa menjadi animator yang menghasilkan karya-karya sekelas Tom and Jerry ini, atau bisa lebih. Oke, sekian video hari ini, semoga bermanfaat. Keep learning. Bye-bye.